Salam saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, salam sehat, diberkati Tuhan kita semua. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selalu baik bagi kami. Di hari ini Tuhan, pada hari Minggu ini, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk kesehatan yang Kau berikan. Dan kami Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Bartimeus ini adalah anak Timeus. Dia adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Sebab pada waktu itu orang banyak sedang berbondong-bondong datang untuk berjumpa, bertemu dengan Yesus. Bisa kita bayangkan saudara-saudaraku bahwa begitu sulit orang yang tidak dapat melihat untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Banyak orang berbondong-bondong. Yang berbondong-bondong itu semua bisa melihat, semua sehat-sehat. Sementara Bartimeus, dia tidak bisa melihat. Tentu perjuangannya sangat berat. Di tengah orang-orang yang sedang datang berdesak-desakan untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tetap berusaha. Nah, saudara-saudaraku, perjuangan dari Bartimeus ini tidak berhenti di situ. Dia begitu yakin dan percaya sambil berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari kejauhan dia mengatakan itu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," dengan suara yang keras. Namun orang-orang di sekitarnya malah menegur dan menyuruh dia diam. Tetapi Bartimeus semakin keras dia berteriak. Seolah-olah dia tidak peduli dengan teguran orang di sekitarnya. Hingga sampai pada akhirnya saudara-saudaraku, Yesus menyuruh orang-orang yang mungkin menegur Bartimeus itu untuk memanggilnya dan bertanya, apa yang harus diperbuat Yesus. Bartimeus hanya berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat.
Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat karena imannya yang besar menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudaraku, tema firman Tuhan hari ini belajar dari iman Bartimeus. Belajar dari iman Bartimeus mengalahkan segala tantangan untuk datang pada Yesus. Apa yang bisa kita teladani dari iman Bartimeus ini? Apa yang dapat kita pelajari dari Bartimeus? Yang pertama, saudara-saudaraku, Bartimeus tidak terikut dengan lingkungannya. Ini yang pertama, Bartimeus tidak terikut dengan lingkungannya. Pada waktu orang banyak itu menegur dia, ketika dia berteriak, berseru kepada Yesus, banyak orang menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya atau menghina kebutaannya. Bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun dia memilih untuk tidak mendengar perkataan orang yang tidak membangun di sekitarnya. Orang-orang di sekitar menyuruh dia diam, tapi dia memilih untuk tidak mendengar perkataan itu. Berani untuk percaya walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi dalam Yesus Kristus dan tampil sebagai pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, Bartimeus cacat fisik, namun dia tidak cacat mental. Apa yang terjadi jika ternyata Bartimeus juga memiliki cacat mental? Dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapat kesembuhan. Dia akan selalu menganggap dirinya adalah sebuah kesialan. Dan apa yang terjadi pada fisiknya adalah suatu takdir kehidupan yang tak bisa diubah. Ada beberapa banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu membanding-bandingkan bentuk tubuh kita dengan orang lain sehingga membuat kita tidak pernah maju dan mencapai puncak keberhasilan yang maksimal. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mau untuk berubah, itu adalah kunci keberhasilan di hidup ini. Itu yang kedua, Bartimeus cacat fisik namun dia tidak cacat mental. Yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah berbicara tentang dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia lama kita. Apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui pembacaan hari ini? Berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik. Menerima diri sendiri. Percaya diri, tidak minder, tidak mudah putus asa. Namun untuk mendapatkan itu, saudara-saudaraku, kita perlu ada komitmen kepada Yesus agar berubah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Harus ada komitmen itu. Lalu yang keempat, saudara-saudaraku, yang dapat kita pelajari dari Bartimeus, berkat Tuhan yang kita terima hendaklah membuat kita semakin sungguh mengikuti Yesus. Berkat Tuhan yang kita terima hendaklah membuat kita semakin sungguh mengikuti Yesus. Bartimeus, saudara-saudara, yang memperoleh kesembuhan dan keselamatan itu, akhirnya dia mengikuti Yesus. Ada sesuatu yang aneh dalam peristiwa ini, saudara-saudara. Sebenarnya Yesus menyuruh Bartimeus untuk pergi. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Dan itu kata Yesus. Yesus menyuruh dia untuk pergi, tetapi ia tidak pergi. Justru ia mengikuti Yesus. Hal itu berbeda dengan kebanyakan orang karena sering terjadi setelah mendapat dan menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan, lupa dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan tidak tahu bersyukur. Masih ingat saudara-saudaraku kisah 10 orang kusta dalam Injil Lukas 17?
10 yang disembuhkan Yesus. Tetapi hanya satu yang kembali. Hanya satu yang kembali datang untuk bersyukur kepada Yesus. Lalu ke-9 lagi kemana? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimeus yang begitu lama menderita kebutaan dan cacat, tetapi ia hanya membutuhkan beberapa saat untuk mendapat pemulihan dan kesembuhan ketika sudah bertemu dengan Yesus. Yesus yang berbelas kasihan dan Bartimeus yang beriman kuat akhirnya menjadikan Bartimeus menikmati kesembuhan dan keselamatan. Penderitaan seberat apapun saudara-saudaraku dan selama apapun kita alami bisa dalam sekejap sembuh dan lenyap jikalau Tuhan Yesus yang kita andalkan. Begitu banyak orang memiliki mata jasmani yang sehat namun mata rohaninya sedang buta. Tidak dapat melihat kebenaran kasih Kristus dan tidak melihat kepekaan, tidak memiliki kepekaan akan kehadiran Kristus dalam hidupnya. Hendaklah kita saudara-saudaraku menggunakan mata hati iman kita untuk melihat karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak ragu untuk selalu mengikut Kristus dan berjalan di jalannya yang penuh bahagia dan sukacita. Orang beriman kepada Kristus itu saudara-saudaraku tidak akan mundur walaupun banyak hambatan dan tantangan. Tidak akan mundur. Karena dunia sering tidak membiarkan kita untuk bebas datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dunia tidak membiarkan kita untuk bebas datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika Bartimeus tetap memanggil Yesus dalam kecacatannya dan tidak menghiraukan hadangan orang-orang yang melarangnya, maka saudara-saudaraku, kita pun haruslah menghadapi dan mengalahkan setiap tantangan itu untuk datang kepada Yesus. Di saat itulah saudara-saudaraku, iman kita semakin kelihatan dan terasah. Kita bersyukur saudara-saudaraku, tantangan kita pada zaman sekarang ini dalam mengikuti Yesus tidak sampai seperti yang di tempat lain. Ada yang di tempat lain dihadang dan dilarang beribadah di gereja. Tantangan kita di tempat ini kita masih hal-hal biasa. Masih hanya sebatas turun hujan, gerimis saja. Itu pun sudah langsung keok, mundur. Sudah rapi sebelumnya dari rumah, tapi karena hujan gerimis datang akhirnya lemah, keok. Tidak jadi pergi bertemu dengan Yesus di gereja. Sehingga kalau sudah hujan turun, secara umum kebanyakan gereja pun sepi. Tak ada niat dan tak mau berusaha. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimeus yang tidak menghiraukan hadangan orang-orang yang melarangnya, yang menyuruh diam, tapi dia tetap berusaha, bahkan lebih keras lagi berteriak kepada Yesus. Dia mengalahkan tantangan itu. Jubahnya yang berat itu ditanggalkannya untuk bisa lebih bebas lagi bertemu dengan Yesus. Maka saudara-saudaraku, kita pun haruslah menghadapi dan mengalahkan setiap tantangan itu untuk datang pada Yesus. Hari ini saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari iman Bartimeus yang mengalahkan segala tantangan untuk datang pada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar dan menegur kami. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari iman Bartimeus. Iman Bartimeus yang mengalahkan segala tantangan yang menghambat dia datang kepada Yesus. Dia berusaha untuk selalu datang kepada Yesus. Biarlah kami semua dalam hidup kami ini Tuhan, selalu berusaha mengalahkan segala tantangan dalam hidup kami yang berusaha menghalangi kami datang pada Yesus. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengalahkan segala tantangan, sehingga kami tetap bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kami memperoleh berkat dan keselamatan dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.